kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu boleh terjadi buat setiap umat-Mu. Jemaat House of Holy Fire, orang-orang yang mengasihi Engkau. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu boleh Kau nyatakan buat setiap umat-Mu. Bapa, kini saatnya Engkau berkati kami melalui firman-Mu, berbicara buat setiap kami, lawat setiap kami, umat-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang hendak menaburkan benih firman-Mu. Kami percaya buat kuasa-Mu boleh bekerja buat setiap kami, sehingga kami boleh dikuatkan, dibangun dan diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sama firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan minta syukur. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan pada hamba-Nya. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh bersama-sama
berkumpul dalam ibadah doa malam walaupun tetap melalui online ya, media Zoom ini. Puji Tuhan, ini memang kenyataan hidup kita, hidup kebanyakan orang hari-hari ini atau tahun-tahun ini mungkin mengalami hal yang sulit ya. Mengalami hal yang sulit itu tidak bisa kita pungkiri ya. Karena apa? Sebelumnya saja memang kehidupan banyak orang mengalami kesulitan ya, apalagi dalam keadaan sekarang yang kita hadapi pandemi ini ya. Ini memang membuat banyak orang mengalami kehidupan yang tambah sulit gitu ya. Ini tambah sulit, bukan sulit lagi, tambah sulit ya. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang menjadi hidupnya tidak seperti dulu lagi, mungkin tetap berjalan usahanya atau pekerjaannya, tetapi tidak seperti sebelum ada pandemi ini. Oleh sebab itu, saya rasa banyak orang juga kehilangan karakter ilahi. Ya. Banyak orang juga dengan menghadapi keadaan-keadaan yang sulit ini, keadaan yang menghimpit kehidupan kita saat ini, itu membuat manusia ini banyak yang kehilangan karakter ilahinya. Ya. Salah satunya kejujuran. Ya. Puji Tuhan, kalau kita melihat tentang kejujuran ini, kita tahu akhir-akhir ini, tahun-tahun terakhir ini, kita langka untuk mencari orang yang jujur. Ya, orang yang jujur itu sangat langka kita bisa menemui. Ya, walaupun tidak semuanya ya, tapi kebanyakan banyak orang yang tidak jujur. Karena apa? Karena terseret oleh yaitu tadi keadaan-keadaan yang menghimpit, keadaan-keadaan yang membuat kita ini susah ya untuk mencari pekerjaan, untuk mencari sesuatu nasi mungkin makan ya, itu susah sekali sehingga membuat orang-orang ini melakukan ketidakjujuran. Banyak orang sekali mengalami hal yang seperti ini, dan banyak juga anak-anak Tuhan terseret ke dalamnya. Anak-anak Tuhan pun terseret ke dalamnya sehingga melakukan hal yang tidak jujur juga. Banyak sekali ya. Sebab itu malam hari ini mari kita belajar karakter dari Tuhan kita Yesus Kristus, ialah kejujuran. Mari kita baca untuk renungan malam hari ini di dalam Lukas 20 ayat yang ke-20 sampai 26 ya. Tetapi ini berikutnya tentang membayar pajak kepada kaisar. Ya, tetapi saya tekankan, tidak kita baca semuanya. Yang saya tekankan atau ayat nas hari ini saya baca di ayat ke-21 ya, ayat ke-21, karena cerita ini atau ayat-ayat ini tidak asing lagi bagi kita anak-anak Tuhan ya, tidak asing lagi bagi kita hamba-hamba Tuhan. Apalagi saya lihat di sini yang mengikuti semuanya adalah orang-orang yang melayani Tuhan, mungkin lebih senior dari saya. Tuhan, saya baca ayat ke-21 ya. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya, "Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah." Ya, puji Tuhan. Di sini kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus pada waktu itu, orang-orang ahli Farisi, orang-orang Taurat ya, orang-orang ahli Taurat itu mengakui secara sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus itu adalah orang yang jujur, orang yang benar dalam mengajar firman Tuhan, dalam mengajar kebenaran firman Tuhan dengan jujur. Jalan-jalan Tuhan pun diajarkan dengan benar dan jujur ya. Tetapi mereka ingin menjatuhkan Tuhan dengan menyuruh orang-orang ya, dalam tanda kutip orang-orang yang tidak jujur untuk memancing Tuhan supaya Tuhan bisa diadili ya, bisa dijatuhkan hukuman di hadapan para wali-wali waktu itu ya. Tetapi biarlah kita belajar jawaban-jawaban Tuhan sungguh luar biasa, di luar nalar manusia, di luar pengertian manusia atau ahli-ahli Taurat
pada waktu itu yang ini dijatuhkan, ya. Tidak bisa belajar semuanya di situ, ya, sehingga mereka pun tidak dapat menjatuhkan atau menyeret Tuhan Yesus di hadapan mahkamah hukum pada waktu itu, ya, mahkamah hukum atau para wali-wali yang bisa menjerat hukum, ya. Sungguh, oleh sebab itu, mari kita memang hari-hari ini memang sulit sekali. Saya rasakan banyak orang pun melakukan hal yang tidak jujur. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk apa? Untuk mungkin menyelamatkan pekerjaan mereka. Seringkali kita menghadapi seperti itu. Anak-anak Tuhan pun mulai terseret ke dalamnya. Karena keadaan yang sulit seperti ini. Keadaan sulit yang seperti ini. Itulah yang membuat manusia kehilangan semuanya. Kehilangan sikap atau sifat ilahinya. Yang seperti cita-cita atau gambar Allah yang semula kita ini diciptakan. Sebab itu, biarlah malam hari ini kita belajar tentang karakter Tuhan Yesus, yaitu tentang kejujuran. Apakah mari kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah jujur? Apa kita masih melakukan? Saya terus terang, akan menghadapi hal seperti ini pun susah. Saya sering ceritakan, ya. Saya sering bicara di sini. Ya. Kadang-kadang bos itu menyuruh karyawan, kalau kita nggak melakukan itu, kadang-kadang menghadapi bos, kalau kita melakukan itu bertentangan dengan apa yang saya pelajari, apa yang saya terima melalui firman Tuhan, itu memang kadang-kadang berat sekali, ya. Terus terang berat sekali. Ya itulah, kadang-kadang terus terang, saya bukan orang bersih, saya akui, saya ini bukan orang yang sungguhnya benar atau apa, ya. Tetapi memang keadaan seperti itu seringkali saya alami juga, gitu loh, ya. Seringkali saya alami, saya pribadi mengalami seperti itu. Karena apa? Bos keinginannya seperti itu, karena dia ingin menyelamatkan aset mereka, ingin menyelamatkan pekerjaan mereka, usaha mereka, usaha bos. Tapi yang disuruh ya kita ini karyawan rendahan ini yang disuruh untuk, ya, dalam tanda kutip ketidakjujuran itu. Kadang-kadang saya pun menentang, memang saya tentang kadang-kadang. Pak, saya nggak mau kalau melakukan ini. Silakan Bapak sendiri atau suruh orang lain. Ya memang terus terang seperti itu. Seringkali seperti itu. Kayak menimbang barat seringkali, ya. Diberat-beratkan apa? Saya nggak mau. Nggak bisa, Pak. Kalau Bapak ingin seperti itu, memang bos itu, ya, karena saya sudah lama di situ, ya, seperti teman, ya, seperti memang baru di situ juga bos ini notabene juga teman dari kakak anaknya putrinya Pak Ade saya itu memang berteman dengan dia dikenalkan. Jadi sebelum saya kerja di sini, saya kerja di tempat ini, saya juga sudah kenal, ya, terus saya diajak kerja itu, ya, seperti teman memang, ya. Tapi ya saya memang kalau berat ya ngomong, nggak bisa, Pak. Wah, ya kadang-kadang sambil guyon, ya. Wah, awakmu kok bener, ya. Ya bukan begitu, Pak. Tapi memang kalau terlalu saya nggak bisa. Gitu. Tapi kadang-kadang menghadapi hal seperti ini, ya, memang sebagai kita anak-anak Tuhan seperti saya ini, saya juga bukan bos, karena saya ini juga karyawan biasa, rendahan, ya, berat. Nggak saya lakukan itu kadang-kadang bertentangan dengan bos saya, ya, dengan bos saya. Tapi kalau saya lakukan bertentangan dengan apa yang hati nurani saya ini, saya terima ajaran-ajaran Tuhan. Itu loh, ya, yang menjadi berat bagi kehidupan anak-anak Tuhan kadang-kadang di suatu pekerjaan, ya. Oleh sebab itu, biarlah dari malam ini kita bisalah mempertahankan kejujuran di dalam kehidupan kita. Karena memang langkah kejujuran kita temui hari-hari ini di akhir-akhir zaman ini, ya. Ada mungkin ini suatu gambaran atau suatu ilustrasi yang sering kita dengarkan atau pernah kita dengarkan, tapi saya ingin sampaikan kembali supaya kita boleh jelas atau menerima dengan benar, ya, apa yang saya katakan. Suatu ketika ada seorang kakek yang sedang menebang kayu dengan sebuah kapak. Tapi seketika itu dia
karena mungkin karena sudah tua, kecapean, mungkin pegangnya kurang rapat, dan kakak itu lepas dari pegangannya, jatuh ke dalam jurang. Ya, dia sangat sedih sekali karena dia tidak bisa mengambilnya dan pekerjaannya belum, sehingga dia pun merenung. Datanglah seorang malaikat waktu melewati mereka, melewati kakek itu. Ada apa kakek? Kok kelihatannya sedih sekali? Dia berkata, saya mau menebang kayu, tetapi kapak saya jatuh ke dalam jurang. Oh iya, saya mau tolong kakek. Ketika itu, malaikat itu mengambil sebuah kapak emas. Ya memang ini malaikat ini ingin menguji bahwa kakek ini jujur atau enggak, ya. Diambilnya sebuah kapak emas. Apakah ini kapak kakek? Lalu kakek itu berkata dengan sangat sedih, dia berkata, oh bukan, bukan, bukan itu. Oh, oh ya. Terus kembali lagi, diambilkan lagi sebuah kapak perak, dikasihkan. Kapak ini, apa betul ini kapak kakek? Kakek pun berkata bukan, ya. Wah, luar biasa dalam hati si malaikat itu. Kakek ini jujur, diambilkan kapaknya yang sungguh-sungguh dikasihkan. Apakah ini? Oh ya benar, ya benar, Tuhan, ini kapak saya. Memang kapak saya sudah jelek dan sudah berkarat seperti itu, ya. Tapi oleh sebab kejujurannya, kakek ini dihadiahi 3 kapak itu tadi, dikasihkan semuanya, kapak emas, perak, dan kapaknya dia sendiri. Setelah dia menebang selesai, dia cepat-cepat pulang, menemui istrinya. Dia bercerita tentang apa yang terjadi waktu dia menebang kayu. Ya. Dia berkata, ceritakan panjang lebar kepada istrinya. Istrinya menjadi ingin tahu di manakah tempat kakek menemukan seorang malaikat ini. Terus dia ajak, ya, karena jalan ke tempat sudah agak jauh dan waktu itu agak sore, takut juga lah, ya, kakek dan nenek ini. Nenek ini seperti itu ingin tahu. Ketika itu nenek ini terpeleset, ya, karena kurang hati-hati dan tergopoh-gopoh, terpeleset, ya, dia jatuh juga ke jurang. Ini nangis dan menjerit-jerit. Malaikat pun yang tadi itu sedang ada di situ juga melihat. Dia ingin menguji apa benar kakek ini benar-benar jujur, ya. Terus ditanya lagi, oh itu saya jatuh. Ya, saya mau tolong lagi, 1 kali lagi. Malaikat itu mengambil seorang gadis yang sangat cantik, ya, yang sangat cantik. Putus, Pak. Oh, halo, dengar, Pak? Oh, oke. Dengar, Pak, ya? Oh, ya. Puji Tuhan, diambilkan seorang gadis yang sangat cantik, ditunjukkan pada kakek lagi. Kakek, apakah ini istri kakek? Kakek ini dengan terkejut dan gemetar, dia pun merenung. Wah, gimana ini ya? Terus dia ngomong, ya, memang ini istri saya. Ketika itu malaikat itu pun menjadi sedih. Menjadi sedih, kenapa kakek ini kok berbohong, tidak jujur seperti tadi? Ya, kenapa? Ketika itu setelah dikasihkan, dia bertanya, kenapa kakek kok berbohong pada saya? Kok tidak jujur seperti tadi waktu kakek bilang? Kakek ini merenung sebentar dan berkata dengan sangat polos dan jujur, dia berkata, putus lagi, Pak. Dengar, Pak? Putus-putus ya, Pak, ya? Ya. Saya lanjutkan. Setelah itu si malaikat itu bertanya, kenapa kok tidak jujur? Ya. Setelah itu dia terangkan dengan merenung sebentar, si kakek ini menerangkan kepada malaikat, iya, saya memang sengaja melakukan ini. Karena apa? Karena saya takut. Halo? Dengar, Pak? Oh ya, putus-putus. Ya, kakek ini berkata, oh ya, saya memang
karena saya takut nantinya saya dikasih 3 perempuan sekaligus untuk menjadi istri seperti itu ya. Puji Tuhan, ini supaya nggak ngantuk aja. Ya puji Tuhan. Tapi memang hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang susah, sehingga kejujuran itu langka bagi kehidupan kita. Ya, banyak anak-anak Tuhan pun ikut terbawa arus untuk melakukan hal yang tidak Tuhan inginkan. Ya, puji Tuhan. Kalau kita ingin kejujuran, mari kita belajar pada Tuhan. Kejujuran adalah hal yang langka dalam hidup. Ya, kejujuran itu langka dalam kehidupan kita. Untuk menjadi jujur, belajar kepada Tuhan Yesus. Ya, untuk menjadi jujur, mari kita belajar kepada Tuhan Yesus. Ya, karena dialah satu-satunya yang dapat kita teladan. Dia sangat benar dalam melakukan apa saja yang Tuhan ajarkan, sangat benar dan sangat jujur dalam mengajar jalan-jalan Allah bagi kehidupan umatnya. Ya. Oleh sebab itu, marilah kita belajar kepada Tuhan Yesus untuk menjadi jujur. Ya, yang mengajarkan hal yang benar dan jujur dalam mengajar jalan Allah. Puji Tuhan, biarlah kita anak-anak Tuhan jangan sampai tersentak yang demikian. Keadaan yang memang menjadi kita ya susah, sulit dalam menghadapi hidup ini. Tapi biarlah kita karakter ilahi, kejujuran itu tetap ada dalam kehidupan kita. Ya, sehingga kita pun bisa dilihat orang. Di hari-hari ini, anak-anak Tuhan bisa dilihat orang. Walaupun keadaan kita susah, keadaan kita terhimpit, keadaan kita ya susahlah dalam menghadapi hidup ini. Tetapi marilah kita pegang. Supaya mereka, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, boleh mengenal melalui kehidupan kita. Kita boleh menjadi teladan bagi setiap orang sekitar kita. Dengan melakukan kebaikan, kebenaran, bahkan kejujuran itu, kita pertahankan dalam hidup kita. Sehingga orang-orang sekitar ini boleh melihat bahwa anak-anak Tuhan adalah anak yang patut diteladani. Seperti Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Karena kita sesungguhnya dipanggil ya untuk menjadi alat Tuhan untuk menyebarkan kabar kebenaran kepada sekitar kita. Dengan apa? Dengan kehidupan kita. Dengan apa? Dengan tindak tanduk kita, kelakuan kita, perbuatan kita. Kita boleh menjadi saksi hidup bagi sekitar kita. Sehingga nama Tuhan saja dipermuliakan. Amin. Saya tidak perpanjang melebarkan firman malam hari ini. Adalah dengan singkat ya firman Tuhan yang saya sampaikan. Ya, terus terang tadi pagi saya memang sudah persiapan sih, tapi tadi pagi hari-hari ini memang saya juga hari ini saya mengalami ya berat lah, hari yang berat bagi saya hari ini ya, karena saya tadi malam dapat kabar dari desa, saya suruh pulang untuk urusan penting yang tidak dapat diwakilkan kepada orang lain, sehingga terpaksa saya tadi pagi tidak bekerja, tapi saya langsung pulang sama istri urus sini sehari. Tadi saya pulang dari Jombang itu pukul 5. Ya, pukul 5 saya pulang dari Jombang. Dari tempat ini saya 6:30 baru nyampe di Surabaya. Ya, langsung saya memakai HP ini tadi juga nggak konek-konek. Waduh ya apa ini anak-anak nggak ada semua. Istrinya juga nggak bisa. Saya akhirnya puji Tuhan bisa konek di Zoom ini. Puji Tuhan, dan panjang lebarkan firman Tuhan malam hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu kami tentang firman-Mu malam hari ini. Biar Tuhan melalui firman ini Tuhan kami boleh anak-anak boleh kau teguhkan, kau kuatkan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Hingga melalui kehidupan kami ini Tuhan boleh menjadi teladan bagi setiap orang sekitar kami. Dan kami boleh menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang mengenal akan kami. Dan melalui kami, nama-Mu saja dipermuliakan. Bapa, beri kemampuan kami, beri kekuatan kami untuk dapat melakukannya. Tuhan Yesus, berkati kami setiap anak-anak-Mu yang ada dalam ibadah doa malam hari ini. Kami serahkan semua dalam kuasa tangan-Mu. Berkat-Mu melimpah atas kami. Perlindungan-Mu Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Hingga nama-Mu saja dipermuliakan. Bapa, kami bersyukur dan bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami serahkan semua dalam kuasa tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami kembalikan pada Pak Yohanes.